Kemudian dari hasil pendeteksian, oh ternyata ini masih punya keluarga. Katakan misalnya itu yang manusia silver. Iya, benar. Ya, manusia silver yang kan ada di jalanan-jalanan itu. Lagi viral juga ya. itu. Itu kita jemput, kita jangkau, kemudian itu kita ajak koordinasi dengan dinas-dinas lain yang kompeten. Katakan misalnya dinas tenaga kerja, dinas UKM. Apa yang mereka bisa lakukan terhadap ini? Apakah melakukan pelatihan pangkaskah atau pelatihan untuk sekedar untuk bisa membuat skill dia untuk bisa bertahan hidup, katakan jadi tukang pangkas, jadi barista kah, atau jadi mungkin tukang servis AC kah, ya kan? Apa yang bisa dia? Ini sudah kita. Halo sahabat podcast, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat walafiat dan menyenangkan. Tapi lebih daripada itu kita harapkan sejahtera ya. Kenapa sejahtera? Karena di Apa Cerita podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara hari ini mengetengahkan atau mengangkat sesuatu terkait dengan bagaimana kesejahteraan sosial masyarakat di Sumatera Utara. Tentunya pastinya ini sahabat podcast pengen tahu lebih jauh ya, akibat pandemi kemarin kan ini memang berdampak sekali terhadap kehidupan sosial masyarakat di Sumatera Utara. Dan bagaimana gambaran kehidupan sosial masyarakat saat ini ya, untuk mengetahui lebih jauh di podcast Apa Cerita kali ini ya, kami telah mengundang spesial ya, tamu kita ada Kadis Sosial Provinsi Sumatera Utara, Bapak Basarin Yunus Tanjung. Apa kabar Bapak? Selamat sore, terima kasih, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau sehat ini kan memang ini harapan ya, karena memang dinas sosial itu bagaimana bisa menyehatkan masyarakat begitu ya Pak Basarin. Ya. Pak Basarin, kalau kita bicara tentang gambaran kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Utara saat ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Bang Keri. Terima kasih juga undangannya kepada kami dari Dinas Sosial ya. Melalui Bang Keri, Dinas Kominfo mengundang kami hari ini dalam topik pembicaraan tentang kesejahteraan sosial ya. Kesejahteraan sosial itu adalah suatu level keadaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam kondisi terpenuhi atau tidaknya kehidupan kebutuhan dasarnya, kira-kira seperti itu ya. Kami dari Dinas Sosial diberikan tugas dalam mengurusi urusan sosial ya. Di dalamnya itu ada diatur sebagai urusan dasar ya. Urusan dasar itu artinya di dalamnya itu ada standar pelayanan umum. Bercerita juga tentang kesejahteraan sosial, tentunya itu seperti kita dalam dua sisi, satu sisi itu kemiskinan, satu sisi itu kesejahteraan. Ya. Kemudian sejak lahirnya negara ini, bangsa ini, cita-cita paling mulia itu adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu cita-cita yang paling mulia daripada bangsa ini. Nah, bagaimana mewujudkannya itu? Tentunya salah satunya dari 49 perangkat daerah di Sumatera Utara ini ada Dinas Sosial. Dinas Sosial itu dibentuk dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016. Kemudian dengan peraturan gubernur nomor 10 tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsinya. Kemudian kami itu mengurusi fungsi kesejahteraan sosial. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana gambaran kesejahteraan sosial di Sumatera Utara. Sebelumnya kita bercerita tentang jumlah penduduk dulu. Jumlah penduduk Sumatera Utara saat ini kurang lebih 15 juta jiwa di Sumatera Utara. Bagaimana kriterianya ini? Yang pertama itu kalau kita melihat dari sisi kesejahteraan, tentu ada yang sudah sejahtera, ada yang prasejahtera, ada yang miskin, ada yang kemiskinan ekstrim ya. Kemudian apa ukurannya? Ada sekitar 1.300.000 lebih penduduk
Sumatera Utara yang saat ini berada dalam garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan. Ukurannya apa? Ukurannya tentunya itu yang sering kita lihat, kita baca di literatur, seperti di Bank Dunia itu 1,9 US dollar post power parity ya. Artinya ada ukuran sekitar 10.900 rupiah pemenuhan kebutuhan untuk kebutuhan hidup dasarnya itu. Kalau garis kemiskinannya seperti itu. Jumlahnya itu kurang lebih sekitar 1.300.000 lebih kondisinya sekarang itu. Kemudian itu yang terus diupayakan untuk bagaimana menekannya. Itu menjadi tujuan dan fungsi daripada dinas sosial. Iya. Pak Basarin, kalau seperti yang Bapak gambarkan tadi, tentunya kan masyarakat selama ini tidak lagi merasa dirugikan kalau Bapak tadi sudah klasifikasikan bagaimana sebenarnya kesejahteraan sosial itu begitu ya. Nah, tapi kenapa sampai sekarang DTKS kita itu menurut masyarakat itu belum tertata dengan baik? Seperti apa tanggapannya? Ya, sesungguhnya adalah yang pertama, DTKS itu merupakan output daripada 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang dibangun oleh Pusdatin Kementerian Sosial, yang aplikator-aplikatornya itu atau input-input datanya itu berada di kecamatan yang ditugaskan sebagai pendamping PKH, ya, itu ada di desa, di kecamatan, ya. Itu tentang aplikasinya. Ya. Kemudian di input datanya setiap saat oleh petugas-petugas PKH ini ya, dengan ukuran dan kriteria tertentu. Misalnya untuk PKH ada anaknya, kemudian bersekolah, kemudian pendapatannya dalam ukuran tertentu, ya ini menjadi ukuran untuk masuk ke program PKH. Kemudian ada juga BPNT, bantuan pangan non tunai, dengan kriteria-kriteria tertentu juga masuk ke situ ya. Nah, permasalahan-permasalahan terkait dengan ini banyak dikeluhkan atau ada dikeluhkan, bukan? Ada dikeluhkan ya. Apa masalahnya? Yang pertama itu setelah dipetakan, ternyata masalahnya itu salah satunya adalah tentang kuota ya, kuota. Seseorang masuk ke dalam aplikasi itu untuk masuk ke dalam DTKS tentunya melalui survei, kemudian pendataan, kemudian dirumuskan di dalam musyawarah desa, kemudian diterima di data DTKS, baru kemudian nanti dipilah berdasarkan kemampuan keuangan negara, baru masuk dia apakah dia sebagai penerima manfaat di dalam PKH, kemudian apakah dia penerima manfaat di program lainnya, kan seperti itu. Di dalam prosesnya itu tentunya ada kuota ya. Kuota katakan misalnya untuk kita di PKH, seingat saya di data bulan September sekitar 760.000 sekian ya, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi yang masuk itu dalam kriteria itu sesungguhnya jauh lebih banyak, sekitar 800 ribuan gitu ya. Tapi kuotanya ini yang membuat itu jadi terbatas. Ada orang yang merasa dia berhak terhadap program PKH ini ya, tetapi karena kuotanya terbatas, kemudian dia tertunda. Saya bilang tertunda dulu untuk masuk ke program PKH. Itu salah satu alasan yang objektif ya. Tapi tidak bermaksud untuk menutupi ya. Adakah alasan yang subjektif? Ada juga. Persoalan di proses pendataan itu masih ditemukan like and dislike. Kemudian masih ditemukan sebagai ekses daripada politisasi di desa. Ya. Masih terasa itu. Hal-hal yang tidak satu komitmen dengan perangkat-perangkat desa atau dengan PKH ini masih ada yang termarginalkan seperti itu. Ada 1-2. Yeah. Tapi itu setiap tahun itu terus dikurangi, dieliminir bagaimana untuk masuk secara objektif ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial tersebut ya. Caranya bagaimana? Belakangan ini aplikasi ini terus diupdate.
Sampai sekarang ini Kementerian Sosial masih terus mengupdate aplikasi ini, di mana nanti titik kelemahannya itu dikurangi sehingga bisa seobjektif mungkin, ya, bisa terpantau di mana permasalahannya. Kedua, bahwa kami mengusulkan kepada Kementerian Sosial, ya, bahwa setiap ada pendaftaran itu atau nama-nama yang sudah termasuk di DTKS itu dipampangkan di tempat umum, di tempat-tempat umum yang bisa diakses oleh masyarakat, katakan misalnya di balai desa, di masjid, di musola, tempat orang-orang yang bisa membacanya, di mana di situ secara umum, secara komunal bisa membaca bahwa sesungguhnya, oh ini secara ekonomis dia mampu. Lantas bisa kemudian bisa dikomplain. Nah, ada jaluran, ada kanalnya diberikan oleh Kementerian Sosial bahwa si A ini secara ekonomis mampu, kemudian ini diusulkan untuk ini, ada kolom apanya, kolom untuk bisa mereview nanti. Yeah. Oleh karena itu secara perlahan DTKS ini terus di update, terus diperbaiki. Ya, yeah. Pak Kadis, data yang sudah masuk ke Kementerian Pusat kemudian dianggap tidak layak menjadi penerima PKH. Apakah kita di provinsi dan juga kabupaten kota ini punya hak untuk intervensi mengubah itu? Kalau punya hak tidak bisa kita intervensi karena ini aplikasi, tidak ada username-nya di kita. Tapi kita bisa memantau manakala ada ditemukan yang tidak layak dan tidak sesuai indikator, kita menyarankan ke kementerian. Channelnya ada. Kemudian kalau ada yang di lapangan kita temukan yang layak untuk masuk ke PKH, kita minta melalui pemerintah kabupaten kota untuk ini bisa dimasukkan ke dalam aplikasi melalui prosedur. Nanti ada kesempatan untuk bermusyawarah di desa. Siapa-siapa ini yang tadi yang masih tercecer ataupun yang belum termasuk di dalam DTKS tersebut untuk kemudian dimasukkan. Yeah. Kita melalui untuk kerjasama lah namanya. Yeah. Berkolaborasi lah namanya. Ya. Tapi setuju nggak Pak Kadis kalau itu dikatakan tidak tepat sasaran? Karena kita sudah sebenarnya mengajukan, ya pemerintahan desa sudah mengajukan ke Kementerian Pusat, tapi hanya saja belum diperbaiki. Artinya ketika digulirkan bantuan sosial ke masyarakat penerima, meskipun dia tidak tepat, tapi kan diterima juga Pak Kadis. Iya, betul. Tepat atau tidak tepat sasaran, kan kalau sasarannya ini adalah kuantitatif, tentunya itu tepat. Okay. Karena berdasarkan jumlah. Artinya yang masuk 760 sekian ribu, didistribusikan 760 ribu, itu tepat sasaran. Okay. Tetapi kalau kita persoalkan tentang kualitatif kemiskinan seseorang, yang menjadi indikator untuk mempertimbangkan masuk tidaknya seseorang masuk menerima bantuan, maka ini menjadi pertimbangan khusus, ya. Artinya si A lebih tinggi ekonominya daripada si B, sementara si B tidak masuk. Nah, di situ mungkin yang harus kita perbaiki ke depan. Ya, Pak Kadis, kemudian tadi kan mengatakan kalau kuota ini juga sangat menentukan. Oke lah, kita katakan kuotanya tidak banyak begitu, tapi kan banyak program-program bantuan pemerintah lainnya begitu selain PKH. Nah, kenapa ini juga tidak yang masyarakat yang layak menerima bantuan ini tidak menjadi daftar tunggu kemudian? Bahkan orang lain lagi masuk yang dianggap masyarakat, yang disoroti masyarakat tidak layak menerima bantuannya. Tanggapan Pak Kadis gitu? Ya, daftar tunggu itu tetap ada. Tetap ada itu slotnya itu untuk daftar tunggu. Cuma kalau terkait dengan kuota tentunya keluar dulu yang nanti ini dianggap mampu, ya, sehingga dia tidak layak lagi untuk menerima PKH ataupun BPNT, maka kemudian secara urut kacang masuk yang dari daftar bawahnya ini. Nah, itu seperti itu. Tetapi di dalamnya ini semuanya, apakah masih ada orang-orang yang dianggap tadi layak? Karena ukurannya ini sangat longgar. Karena kan misalnya kan, katakan seorang misalnya di kampung A ada kuota misalnya 60 orang, seperti itu, ya kan? Kalau kemudian 60 orang itu dipilah-pilah kemudian masih ada tersisa misalnya, ya kan? Nah, inilah kemudian ada perasaan-perasaan tertentu, ada kepentingan tertentu yang masuk di situ. Untuk kemudian di daerah lain ataupun di desa lain mungkin ada yang lebih miskin daripada yang tadi yang terakhir masuk itu. Nah, kemudian ini dikonversi lah, karena kan dikonversi. Kemudian si A di desa sana seperti ini bisa masuk. Oh, di desa B ternyata tidak seperti itu. Kira-kira seperti itu yang sulit gak sih di lapangan seperti itu Pak Kadis? Tidak sulit sebenarnya sepanjang kepentingannya itu tidak diselewengkan. Itu saja. Sepanjang juga
pihak terkaitnya ya memang peduli begitu ya? Ya, memang kita peduli ya kan. Itu sudah disarankan tadi itu misalnya ada untuk pengusulan di bulan Januari ini, misalnya di bulan Januari nanti di tahun 2023 ya kan. Sejak sekarang ini sudah diumumkan di balai desa atau di tempat-tempat umum yang bisa dibaca. Oh ini mestinya ini tidak cocok. Oh kriterianya ini sudah tidak lagi. Salah satunya misalnya dia mempunyai anak sekolah sekian. Oh ternyata ini tidak ada lagi kriteria ini. Oh ini sedang lagi ibu hamil misalnya kan. Oh ini ternyata tidak hamil lagi kan seperti itu. Sehingga dengan itu ada kesempatan publik untuk melihat rencana yang diajukan oleh desa maupun pendamping PKH di tingkat desa. Ya, oke. Kalau begitu, kalau saat ini kan Pak Kadis Pemprov Su sedang menyalurkan bantuan BLT dampak invasi. Ya. Ini gambaran seperti apa pula? Ya, kami melihatnya ini atau kami merumuskan kebijakannya dulu ya. Saya bersama dengan teman-teman di OPD lain merumuskan tentang bagaimana melaksanakan kebijakan ini. Kebijakan ini sesungguhnya ini datangnya dari pemerintah pusat ya. Di mana kondisi global saat ini dari sisi ekonomi mengalami tekanan sehingga mungkin berdampak kepada inflasi. Ya. Rantai pasok antara negara satu dengan negara lain, antara negara maju dengan negara berkembang, antara sumber-sumber produksi terhadap pengguna ataupun importir ya, atau negara-negara pengimpor sedang bermasalah. Oleh karena itu ada pemicu ekonomi meningkatkan harga-harga. Yang konsekuensinya adalah kenaikan inflasi. Di negara-negara lain sudah 2 digit. Kita alhamdulillah masih 1 digit inflasi kita. Nah oleh karena itu ada analisa bahwa yang pertama itu daya beli masyarakat itu harus dijaga. Ya, kemudian kemampuan dia untuk mengakses kebutuhan dasar itu juga harus dijaga. Kemudian tadi kita komitmen dari awal tadi angka kemiskinan itu harus ditekan. Seperti itu. Untuk menjaga ini semuanya tentu ada program. Bagaimana program ini? Pemerintah sudah merumuskan ada namanya bantuan langsung tunai. Dari mana diambil uangnya itu? Dari APBD. Rumusannya sudah ada. Dalam tahapan kebijakan itu sudah dirumuskan, anggarannya itu diambil dari PAPBD, kuotanya itu 30.672 targetnya untuk penerima manfaat, 30.672 penerima manfaat, yang terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama itu ojek online, ojek pangkalan, penarik becak, kemudian ada disabilitas, kemudian ada lanjut usia. 5 kriteria inilah dan jumlah 30.672 tadi didistribusikan ke seluruh kabupaten kota dari mulai Medan sampai kepada Biak Utara sana. Ya. Kemudian bagaimana perkembangannya sekarang ini ya? Sudah distribusikan sekarang kami sedang menginput data-data penerima manfaat. Dari 30.000 itu kondisi tadi jam 12 sudah masuk sekitar 5.000-an. 5.000-an penerima manfaat dengan berbagai kriteria tadi. Mudah-mudahan ke depan lagi ini bertambah terus sampai mencapai kuota 30.000. Targetnya berapa lama nih Pak Kadis? Target kami itu sampai dengan minggu pertama di bulan Desember. Untuk kemudian itu nanti kami distribusikan uangnya. Itu langsung ke rekening masing-masing. Bentuk pendataannya? Bentuk pendataannya itu menggandeng petugas-petugas PKH kita yang ada juga di kecamatan. Supaya jangan tumpang tindih. Ya betul. PKH kita yang ada di kecamatan mendata mana yang sudah mendapat dari pemerintah pusat, mana yang sudah mendapat dari pemerintah kabupaten, mana yang sudah mendapat dari pemerintah desa. Kemudian itu tidak termasuk menjadi bagian daripada yang harus kita bantu. Tetapi di luar data DTKS tadi boleh kita masukkan sepanjang DTKS tidak ada lagi. Di luar data DTKS yang sudah masuk dalam daftar antri tadi itu menjadi prioritas untuk bisa menerima bantuan yang kita siapkan tadi sebanyak 30.672 dengan nominal rupiahnya itu 130 rupiah per bulan. 130.000? Ya 130.000 per bulan. Dikali 3 bulan, sekaligus menerimanya nanti 3 bulan berarti sekitar 390.000. Diterima nanti diharapkan di bulan Desember.
Oke, Pak Kadis, kalau yang BLT dampak inflasi ini, yang paling banyak ini mana sasarannya Pak Kadis dari 33 kabupaten kota kita? Ya tentunya itu rumusannya adalah ekivalen atau setara dengan jumlah DTKS. Semakin banyak DTKS-nya persentasenya, semakin banyak jumlah DTKS-nya di satu daerah, dikalikan dengan kuota persentasenya, maka dia semakin banyak untuk menerima, termasuk di Medan juga banyak, termasuk di Langkat penduduk-penduduk yang banyak memasukkan DTKS itu merupakan daerah yang banyak menerima kuotanya. Banyak pun saya bilang sekitar ratusan ke ribuan aja ya. Ratusan ke ribuan masih 3.000 paling banyak 3.000-an, paling sedikit itu 300-an. Ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Kadis ini, tentunya kan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Sosial ini kan tentunya ada prestasi sebenarnya Pak Kadis. Begitu Pak Kadis sampaikan tadi terkait dengan data, kemudian alasan Pak Kadis mengatakan memang ini memang cara yang baik begitu ya bagaimana menyalurkan bantuan ini. Tapi kenapa masyarakat mengatakan tidak ada prestasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Sosial? Katanya begitu Pak Kadis. Bagaimana ini sanggahannya Pak Kadis? Ya, terima kasih untuk masukan itu. Tentu itu menjadi masukan bagi kami terus untuk memperbaiki diri ya. Dari sisi penanggulangan kemiskinan, ya kita selalu mengalokasikan setiap tahun itu untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan ini. Ya. Kondisi ini kita harapkan selama periode 2019 ke 2022 ini pengurangan angka kemiskinan itu cukup signifikan di antara 0,8 sampai dengan 1% itu setiap tahun ada. Yeah. Kondisi saat ini kemiskinan itu dalam kondisi yang tertekan terus. Kenapa? Ada masalah COVID. Yeah. Kenapa masalah COVID terdampak kepada kemiskinan? Karena ada pengurangan tenaga kerja, ada PKH, ada masalah-masalah lain. Kemudian ada inflasi yang menyusul setelah COVID, kemudian ada inflasi, ada masalah global, ya kan? Itu semuanya itu tidak naik saja kita syukur, atau stagnan aja sebenarnya kita syukur. Yeah. Tapi di dalam grafiknya kita masih mampu antara 0,8 sampai 1% menurunkan angka kemiskinan ini. Itu masih prestasi yang harus kita syukur. Tentunya itu juga bukan dinas sosial saja ya. Ada banyak pihak di sana. Banyak pihak yang memberikan kontribusi di dalamnya itu. Yang kedua adalah kita terus berupaya bagi masyarakat yang terdampak sampai kepada level yang paling bawah. Katakan misalnya sampai kepada dia gelandangan pengemis. Saat ini mulai di bulan Oktober kemarin sampai dengan saat ini kami masih concern untuk melakukan penjangkauan terhadap saudara-saudara kita yang berada di jalanan, yang berada di persimpangan, yang kriterianya jadi gelandangan dan pengemis itu. Ya. Kita jangkau, kita jemput, kita bawa ke panti untuk kemudian nanti di sana bisa direhabilitasi sosial. Khusus untuk penyandang disabilitas, khususnya kusta ini seperti apa nih penanganannya di Sumatera Utara ini Pak Kadis? Karena ini menjadi sorotan masyarakat juga ini. Ya. Supaya nanti ini kan bisa menjadi prestasi bagi dinas sosial karena memang gaweannya begitu. Ya. Panti kita itu ada 25 panti ya. Nah, dinaungi oleh 17 UPT. Ya. Di antaranya itu ada kusta ya. Kusta ini ada 2 UPT. Yang pertama Sicanang dan Belidahan ya. Kemudian ada Lausimomo dan satu lagi di Seborong-borong. Ini warganya ini kurang lebih sekitar 300 keluarga di semua tempat. Iya, di 4 tempat tadi. Di 4 tadi ada sekitar 300 lebih keluarga yang menerima manfaat ini. Sampai sekarang itu masih kita terus berikan jatah hidup lah, kita bilang jatah hidup untuk bagaimana memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Terus kita lakukan juga pendampingan. Terus kita lakukan juga perobatan gratis. Kita tahu itu rumah sakit yang disediakan pemerintah untuk kusta itu ada di Lausimomo di Kabupaten Karo. Jika ada warga kita yang ada di panti misalnya di Sicanang sakit, kemudian kita antar ke Lausimomo ya. Dalam belakangan ini memang ada sedikit miskomunikasi yang perlu penjelasan. Apa itu Pak Kadis? Kepada warga kita ini. Yang pertama kemarinnya kita memberikan bantuan itu kepada
ex penyandang kusta. Ex penyandang. Ex penyandang kusta yang sudah dikatakan ex itu artinya setelah dites dia tidak lagi menyandang kusta tapi masih mengandung kecacatan dan stigma di masyarakat bahwa itu menempel tetap. Nah, ini kita tanggung jatah hidupnya. Kemudian ada keluarga juga tentunya karena produktivitasnya juga kurang ya. Kemudian anak-anak ini juga menjadi tanggungan kita, tanggungan pemerintah maksudnya, tanggungan pemerintah. Di kemarin itu sesuai dengan regulasi yang ada, tentunya bagi warga yang keluarganya di bawah atau di atas 21 tahun itu tidak menjadi tanggungan pemerintah karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu bagi keluarga yang tidak anggota keluarga yang tidak kena kusta, sehat walafiat, kemudian dia sudah berumur 21 tahun, tidak menjadi tanggungan lagi. Karena dia sudah dianggap dewasa, kemudian dia mampu untuk berproduktivitas, kemudian dia tidak ditanggung lagi. Jadi kalau persoalan kusta ini berarti memang ini terus dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara? Betul. Kalau boleh kita survei ya setiap saat kami, setiap hari Jumat, Kamis dan Jumat kami melakukan penjemputan di persimpangan-persimpangan. Sejauh ini hal yang menjadi penerima manfaat yang paling dominan itu adalah gelandangan pengemis. Kemudian ODGJ. Dari waktu sekian ini kami belum menemukan kusta yang ada di lapangan ya. Nah, karena memang itu sudah kami buat suatu regulasi, sanksi. Jika ketahuan mengemis, meminta-minta di lapangan, akan dicabut hak-haknya tadi, atau dicabut dengan. Sudah ada pernah kejadian seperti itu? Sudah pernah. Nah, apakah kemudian itu bukankah dia akan kembali lagi ke jalanan, Pak Kadis? Dia akan menjadi ke jalanan, tapi kita tangkap lagi, kita jemput lagi, ya kan? Kemudian kita mulai dia dari nol lagi, ya kan? Artinya di pelatihan yang tempat paling mendasar lagi dia nanti. Yang kalau kemarin itu kan sudah bisa dia berproduksi dengan sendiri, katakan bercocok tanam ya. Pada umumnya mereka ini bercocok tanam, difasilitasi lahan yang cukup untuk itu, nanam jagung, nanam cabai ya kan, kemudian mereka bisa berproduktivitas. Nah, tapi kalau yang misalnya ini misalnya dia di Secanang, misalnya kita ketahuan nanti di mana namanya di persimpangan, kita oper dulu ke misalnya ke Lausimomo. Di situ kita sosialisasikan, berikan pembinaan ya kan. Kalau di sana mungkin agak jauh daripada perkotaan sehingga untuk tempat mengemis itu mungkin tidak ada. Kan? Mungkin di perkotaan itu yang tren pengemis-pengemis itu yang ada. Nah, seperti tuntutan itu lingkungan mungkin ya. Tuntutan tempat tinggal juga begitu, Pak Kadis. Betul. Pak Kadis, tentunya Pak Kadis kalau dari tadi kan kita berbincang banyak hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana harusnya masyarakat meralat pernyataan mereka bahwasanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Sosialnya tidak punya prestasi. Kalau saya lihat prestasinya luar biasa. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan yang kusta ini ya. Boleh kalau ada melihat di persimpangan, boleh me-WA kami secara pribadi ya di 0877 9249 7384. Segera akan kami jemput itu. Kami asesmen, kami data. Kalau memang ini selama ini merupakan warga binaan kita, maka itu akan kita bina, kita masukkan ke panti lagi dengan mungkin tempat yang tidak bisa diakses untuk meminta-minta. Tapi tidak tertutup kemungkinan, penyandang disabilitas ini bukan warga Sumatera Utara. Di luar Pulau Sumatera Utara. Di luar Provinsi Sumatera Utara. Ada kecenderungan bagi mereka-mereka yang berkepentingan di sini. Katakan misalnya ada sebuah perhimpunan yang mengelola disabilitas ya, yang kemudian mempublish disabilitas ini untuk kemudian menggugah perasaan orang untuk mendapatkan sesuatu di dalamnya itu. Ya. Tapi kan Pak Kadis, saya tanya dulu, razia itu kan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan, bukan pemerintah provinsi. Sampai sejauh ini Dinas Provinsi bersama dengan Satpol PP Provinsi, bersama dengan Dinas Sosial Medan, bersama dengan Satpol PP Medan. Oke, berarti memang lebih cepat ketahuan apakah memang dia warga Medan, warga Sumatera Utara atau tidak. Biasanya kalau dia bukan warga Sumatera Utara, apa yang dilakukan Dinas Sosial kita? Yang pertama itu kita gandeng Dukcapil ya, membawa satu alat rekam iris mata ya.
Nah, ini bisa diketahui apakah pernah ini dibuat KTP-nya, ya. Perekaman ektp. Katakan dia tidak membawa KTP kan, tapi dengan iris mata, oh ini pernah ini direkam di Riau. Katakan misalnya seperti itu ya. Oh ini pernah direkam di kabupaten ini, kabupaten ini. Kalau kemudian ini menjadi warga daripada provinsi lain, itu kita hubungi dinas sosialnya untuk kemudian kita pulangkan. Nah, gelandangan pengemis yang ada di sini sudah ada beberapa kali kita memulangkan, antara lain ke Jawa Barat, antara lain ke Riau kemarin itu ya. Kita sudah memulangkan ke sana, kita berhubungan di sana, kita pulangkan sampai di sana nanti dinas sosialnya yang mengurusi kemana, apakah ini di panti atau masih ada keluarganya. Seperti itu SOP-nya ya. Oke. Menarik juga ini Pak Kadis, kalau kita katakan kita tidak ke masyarakat yang ke kaum disabilitas, tapi ke masyarakat yang biasa begitu ya. Nah, tapi bagaimana, adakah program-program dinas sosial sendiri untuk bagaimana memberdayakan masyarakat itu sendiri? Ya, program pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dinas sosial itu khusus untuk urusan sosial itu yang pertama ada rehabilitasi sosial, ya. Kemudian ada perlindungan dan jaminan sosial. Kemudian ada pemberdayaan sosial. Ya. Dari 4 program ini, jika memang seseorang ataupun keluarga yang potensial bermasalah dengan kehidupan sosialnya ini, katakan misalnya secara eksplisit gelandangan pengemis, katakan seperti itu, tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai, ini akan kita rehabilitasi di panti sosial. Ya. Kemudian dari hasil pendeteksian, oh ternyata ini masih punya keluarga. Katakan misalnya itu yang manusia silver. Iya, benar. Ya, manusia silver yang kan ada di jalanan-jalanan itu. Lagi viral juga ya, ini. Itu kita jemput, kita jangkau, kemudian itu kita ajak koordinasi dengan dinas-dinas lain yang kompeten. Katakan misalnya dinas tenaga kerja, dinas UKM. Apa yang mereka bisa lakukan terhadap ini? Apakah melakukan pelatihan pangkaskah atau pelatihan untuk sekedar untuk bisa membuat skill dia untuk bisa bertahan hidup, katakan jadi tukang pangkas, jadi barista kah, atau jadi mungkin tukang servis AC kah, ya kan? Apa yang bisa dia? Ini sudah kita kerjasamakan. Hasilnya seperti apa Pak Kadis? Ya lumayan ya. Lumayan. Ini apresiasi juga supaya masyarakat Sumatera Utara juga tahu Pak Kadis. Ya, betul. Karena artinya dinas sosial provinsi Sumatera Utara berbuat kan begitu. Iya. Di luarnya itu kita sekarang ini lagi membuat satu program pemberdayaan ya. Pemberdayaan ini dalam kelompok usaha bersama atau KUB ya. Masyarakat-masyarakat yang termarginalkan ini dalam kelompok-kelompok masyarakat miskin ini kita distribusikan. Saat ini ada pendistribusian alat-alat bantu untuk meningkatkan perekonomian mereka. Antara lain itu mesin jahit. Ya. Kemudian ada dorsmir, ya. Kemudian ada alat-alat gelas dan lain-lain sebagainya. Ada tiga antara lain 3 ini ya, yang sekarang sedang pendistribusian ke kantong-kantong kemiskinan. Mereka itu sebagai kelompok dibina, diberikan usaha itu. Ya. Tapi mereka penerima itu Pak Kadis atau warga masyarakat penerima itu kan memang sudah membuktikan mereka punya prestasi atau punya usaha selama ini. Ya. Atau tiba-tiba bisa langsung dapat bantuan begitu, tidak kan Pak Kadis? Tidak, itu melalui pendataan dari dinas sosial kabupaten kota yang sudah mengajukan ke kita. Ya. Oh ini kami ada melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat A misalnya. Oh mereka itu sudah mempunyai usaha ini, mempunyai usaha mesin jahit, mempunyai usaha ini misalnya untuk gelas atau bengkel misalnya, atau usaha dorsmir. Kita bantu alatnya. Ada sekitar 240 alat yang sekarang kita distribusikan ke penerima manfaat. Di wilayah Kota Medan saja itu atau di Sumatera Utara? Di Sumatera Utara. Kabupaten kota di Sumatera Utara. Baik, Pak Kadis, ini juga menarik nih kalau kita bicara tentang imigran, ya warga negara asing yang datang ke Indonesia. Yang seperti kita ketahui atau masyarakat juga tahu, ini kan urusannya UNHCR katanya. Ya, bagaimana pula keterkaitan dinas sosial dengan ini Pak Kadis? Ya, ada pemilahan dulu ya, pemilahan yang orang-orang yang terdampar itu, yang ada orang-orang bermasalah di luar negeri atau orang luar negeri, warga negara asing yang bermasalah di negaranya, kemudian terdampar di sini, ditangani oleh UNHCR dan kemudian yang satu IOM ya. IOM, itu di luar daripada dinas sosial. Ya.
Tetapi ada warga kita yang terdampar atau terlantar di luar negeri. Oke. Nah, kemudian di sana itu menjadi masalah sosial, dihubungi ke kita fasilitasi untuk pulang. Tentunya melalui Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini konsul, kemudian atau duta besar kita di sana. Terkait dengan ini sudah beberapa kali kita memfasilitasi pemulangan warga kita yang ada di luar negeri. Yang terakhir itu ada satu cerita dari warga Sumatera Utara, ya. Kota Medan atau di luar Kota Medan? Di Kota Medan, di Kota Medan. Ya, ini buat pemerintah Kota Medan juga ini sudah ada 2 kali, ya. Yang pertama itu ada satu rombongan, ya, naik kapal sangat sederhana, ya. Mereka itu dari Riau, komunitasnya ada beberapa orang dari Riau. Kemudian ada 2 orang warga Sumatera Utara ikut kemudian di perahu itu atau di kapal yang sederhana ini. Tujuannya ke negara tetangga. Ya, bukan, ke Palestina. Wow. Luar biasa, ke Palestina. Nah, dengan perahu yang sangat sederhana atau kapal yang sangat sederhana mereka mau berniat ke sana, ya. Sampai di perairan Andaman, terdampar di sana kehabisan BBM, ya. Kemudian kehabisan BBM, masuk ke salah satu kepulauan di Andaman, kemudian itu bermasalah dengan imigrasi, ya. Kemudian dihukum beberapa 1 tahun kalau saya tidak salah, ya. Kemudian setelah itu keluar, baru ada laporan ke kita bahwa mereka mau pulang. Tentunya melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri kita fasilitasi pulang dan kami sudah pertemukan mereka dengan keluarganya, ya. Nah, ini ada 2 orang itu masalahnya. Sebelumnya itu juga ada masalah perdagangan orang, warga kita, terutama ini dari mohon maaf sekali, ini dari warga Medan Utara yang cenderung seperti itu, ya. Terlibat atau masuk ke dalam suatu perdagangan orang. Oke. Perdagangan orang ini dioper atau dikirim ke negara mana? Myanmar atau di mana itu, ya. Kemudian dia bercerita bagaimana dipekerjakan di sana 24 jam tidak digaji. 24 jam tidak digaji, ya kan? Bagaimana itu luar biasa pekerjaan. Ada HAM di sana kan Pak Kadis? Ya, ada HAM. Nah, oleh karena itu dia melarikan diri. Okay. Dia melarikan diri atas kemudahan yang diberikan Tuhan. Dia bertemu dengan Iom ya, yang mengurusin yang seperti itu. Difasilitasi kembali ke situ. Kemudian kita terima. Kemudian sudah kita fasilitasi untuk ketemu dengan keluarganya. Ya. Jadi ini juga kami informasikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini usia produktif, yang tergiur dengan gaji yang mumpuni, gaji yang menggiurkan di luar negeri, dipertimbangkan dulu. Jangan seperti saudara-saudara kita yang sudah terkena ini, ternyata itu sindikasi perdagangan orang. Sampai sana paspor disita. Yeah. Kemudian uang, dompet dan pengenal semua disita. Dia disuruh bekerja di satu ruangan yang tertutup, ya, informasi dari beliau. Kemudian dia komunikasi juga tidak bisa keluar. Yeah. Bagaimana dia kembali itu atas kemudahan Tuhan yang diberikannya. Ya, ini juga menjadi informasi usaha Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, begitu Pak Kadis. Tapi yang perlu kita sorotin ini, apakah warga imigran, warga asing yang ada di Medan saat ini atau di Sumatera Utara ini, apakah juga ada yang difasilitasi atau dibantu oleh Dinas Sosial untuk kembali ke negaranya? Ya, terkait dengan ini ada 2 kriteria ini, ya. Ini pengalaman saya bukan di Dinas Sosial, pengalaman saya sebelum di Dinas Sosial ini. Kebetulan saya dulu itu di Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, ya, yang membidangi kerjasama artinya hubungan luar negeri, ya. Nah, mereka yang berkonflik di negara asalnya, ya, kemudian itu mau menuju ke negara yang menampung atau negara ketiga, ya, yang untuk penempatan dia penampungan. Kemudian bermasalah di dalam perjalanannya itu terdampar di sini, ya. Kemudian itu difasilitasi oleh LSM atau NGO, ya. Kemudian sampai sekarang itu mereka itu masih di sini, ya.
Yang kemudian juga kami sudah melakukan koordinasi dengan NGO-nya, ya, bahwa untuk kepastian waktu itu belum bisa negara ketiga memastikan sampai kapan itu buka kesempatan untuk bisa diterima. Sementara untuk dikembalikan ke negara asalnya itu menurut mereka itu sangat membahayakan mereka. Nah, oleh karena itu sampai saat ini masih dalam penanganan baik itu UNHCR, baik itu NGO yang tadi YOM ya, kemudian ada pemerintah yang bisa menampung itu. Ya. Baik. Tapi meski demikian kan memang Pak Kadis, artinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Sosial ini kan terus berupaya mengambil bagian di sana sesuai dengan tupoksinya. Nah, kalau kita bicara tentang program-program ke depan Dinas Sosial ya, tidak hanya sekedar bagaimana kemudian kita mengurusi DTKS kita, tapi bagaimana program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat yang kemudian nantinya ini bisa mensejahterakan masyarakat seperti apa nih Pak? Ya, selain daripada tadi yang saya bilang tadi adalah rehabilitasi sosial bagi mereka yang berada di bawah atau yang berada dalam masalah kesejahteraan sosial, kemudian ada yang berada dalam daya sosial, harus kita angkat kemampuan sosialnya. Kemudian ada perlindungan jaminan sosial. Perlindungan jaminan sosial adalah orang-orang yang terdampak terhadap masalah korban bencana. Ya. Ini sekarang ini lagi banyak atau lagi bencana alam kita, baik itu banjir, kebakaran maupun itu gempa, ya, sedang melintas di negara kita ini, ya kan. Oleh karena itu melalui program jaminan sosial, perlindungan sosial, kita juga membantu terhadap ini. Ya. Selain daripada yang dua yang terdahulu tadi, ya, perlindungan dan jaminan sosial. Jaminan sosial. Oke. Selain itu nanti Pak Kadis apa lagi nih yang program-program yang mau direncanakan ke depan? Nah, itu program-program yang terus berlanjut itu bagaimana mengurangi kemiskinan. Tetap seperti itu kita harus konsen. Target kita Pak Kadis di Provinsi Sumatera Utara bagaimana mengurangi angka kemiskinan kita? Ya sekitar 1 sampai 1,5%. Kalau dengan adanya BLT dampak inflasi itu bisa menurunkan kemudian angka kemiskinan kita nanti? Ya tentunya itu. Target kita berapa persen dari situ Pak Kadis? 1%. Karena itu anggaran kan anggaran daerah kita begitu? Ya, anggaran pemerintah provinsi didukung dengan anggaran kementerian, didukung dengan semua komponen-komponen yang berada di situ. Tidak mesti tidak dalam program tidak hanya program dinas sosial. Tentunya di bawah naungan Bapak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang mengkoordinir semua atau yang memimpin pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini melalui dinas-dinasnya, antara lain ada dinas sosial, dinas tenaga kerja, perindustrian perdagangan. Ini semuanya berkolaborasi, bekerja sama untuk bagaimana menekan angka kemiskinan ini. Oke. Pak Kadis, tapi yang pasti harapan masyarakat nih yang mengaku mereka belum pernah mendapatkan bantuan sampai saat ini sama sekali. Tapi mereka mengatakan kami ini layak sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Pertama itu hubungi PKH Kecamatan. Hubungi PKH Kecamatan. Saat ini kami sedang mendata bagaimana bisa kami menyalurkan BLT itu. Ya. Kesempatannya kalau sekarang ini masih mendaftar 5.000 berarti masih ada sekitar 25.000 lagi kuota. Wow. Nah, 25.000 lagi kuota yang terdiri dari 5 kriteria tadi. Kalau Anda termasuk dari salah satu dari yang 5 kriteria tadi, hubungi koordinator PKH Kecamatan. Daftarkan diri Anda di situ, tunjukkan KTP atau berikan KTP, berikan fotokopi KTP, berikan fotokopi KK, berikan buku tabungan atau bukakan buku tabungan inquiry yang bisa menampung untuk bantuan tersebut. Nanti pada saatnya di hari atau minggu pertama di bulan Desember kami akan mentransfer semua yang angka yang tadi sebagai bantuan daripada pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui program yang inflasi tadi. Luar biasa nih Pak Kadis. Ya, ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat ini programnya memang menjanjikan, kemudian pro dengan masyarakat. Kita berharap ini adanya BLT dampak inflasi tadi. Ya. Ini bisa menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Utara Pak Kadis. Kita berharap sama-sama. Kita berharap. Ya. Luar biasa Pak Kadis. Bagaimana visi Pak Gubernur untuk membangun Sumatera Utara yang bermartabat. Pak Kadis, fenomena kota besar. Ya. Gitu ya. Pekerja seks komersial itu kan juga tidak bisa ditutupin lagi. Ya. Bagaimana selama ini pantauan dari Dinas Sosial juga? Ya, kita juga mempunyai panti yang membina, merehabilitasi terhadap mereka-mereka yang terjerumus terhadap pekerja seks komersial. Ya.
Saat ini ada sekitar 50-an warga penerima manfaat yang sedang kita rehabilitasi itu di Panti Parawasa di Brastagi. Ini di drop dari tidak hanya dari perkotaan, justru dari kabupaten-kabupaten yang jauh dari keramaian itu Sudah ada juga ya kan. Oh. Saya sangat terkejut ya. Saya tidak menyebutkan daerahnya. Ya. Tapi ketika saya pulang dari Medan ke kampung kami di daerah Tapanuli Selatan sana, ya, di perjalanan itu sementara ada di titik-titik tertentu, ya. Kalau malam hari kita lewat itu di jam-jam 12 atau tengah-tengah malam itu. Tapi belum hafal mati ya, Pak? Ya, kasih titiknya belum ya. Ada daerah-daerah yang lampunya yang mirip-mirip lampu-lampu remang-remang seperti itu. Ya. Pada saat saya lewat di situ, saya berpikirnya itu, ini mungkin suasana mau tahun baru gitu ya kan. Sehingga lampu-lampu seperti itu adalah hal yang umum jamak kita lihat itu ya. Tetapi ketika saya monitoring ke panti kita ya kan, ada warga baru Pak. Warga dari mana? Oh dari kota X katanya, atau dari kabupaten X katanya ya kan. Kemudian mungkin kemarin itu waktu lewat saya di situ. Bapak kebayang lampunya? Kebayang saya lampunya. Mungkin ini dari sinilah ini. Pembinaannya bagaimana? Kemudian saya tanya lagi kan, kamu kenapa sampai di sini? Kenapa sampai di sini? Kemarin itu waktu saya bekerja ya, istilah mereka itu bekerja ya. Harus kita akui itu mereka itu bekerja karena memang itu mendapatkan uang, walaupun mungkin dalam batin kita itu sesuatu yang kurang benar gitu ya. Oke. Saya ditangkap, istilah mereka itu ditangkap oleh razia pada saat Satpol PP, kemudian kami dibawa ke sini. Kemudian kalau ada yang mencoba-coba untuk untuk kemudian setelah dibawa ke panti ya, kemudian ada yang berupaya untuk bernegosiasi, kemudian untuk mengeluarkan itu bukan melalui prosedur, boleh dihubungi kami di dinas sosial. Kami tidak membenarkan itu ya. Kalau sudah masuk dalam program rehabilitasi sosial, sebelum waktunya itu tidak dibenarkan kecuali atas alasan kemanusiaan, mungkin karena sakit atau mungkin karena apa ya. Kalau dalam programnya belum tuntas, itu tidak kita benarkan itu untuk dikeluarkan. Program tuntas itu seperti apa indikatornya? Ya Pak? Kita latih di sana sampai mereka itu bisa berproduktivitas sebagaimana layaknya manusia dalam usia produktivitas. Katakan misalnya bertani, menyulam, menjahit, bersalon, di sana kita latih di sana. Rata-rata bisa mereka berapa lama itu mendapat pelatihan, Pak? Di sana itu ada 2 tahun programnya. 2 tahun programnya. Kalau dalam 2 tahun itu saya pikir untuk pelatihan sudah cukup, mereka itu bisa untuk bisa berproduktivitas ya. Apakah itu bisa menjahit, apakah itu jadi penata rias, ataukah itu namanya kemudian berkebun. Ada lahan kita ada di sana. Tapi intinya razia PSK masih tetap dilakukan juga. Ya, tetap kita lakukan. Tapi itu apakah hanya pada hari-hari besar tertentu, hari besar keagamaan? Tidak. Itu kaitannya itu ada sedikit uniknya ini ya. Kita melakukan di tempat-tempat hiburan malam, katakan seperti itu ya. Tetapi karena itu kondisinya itu tidak bisa dibuktikan bahwa dia tidak berpraktek pada saat yang sama ya kan. Nah, ini menjudge seseorang untuk membawanya itu apakah dia hanya sekedar di situ hanya katakan di room tertentu misalnya di tempat-tempat hiburan itu ya kan. Kalau tidak terjadi sesuatu di dalamnya itu tentunya itu tidak bisa kita judge dia sebagai PSK. Ini keunikan kita tersendiri di dalam menghadapi mereka-mereka yang berprofesi sebagai PSK ini. Ya, sahabat podcast ya, tentunya kalau kita lihat perbincangan dengan Pak Kepala Dinas Sosial tadi, ini sangat menarik. Kalau dilihat dari mimik mukanya, kemudian alasan-alasannya, cara dia menjawab, memang benar-benar Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara bekerja untuk rakyatnya. Tapi yang pasti ini bagaimana kemudian Dinas Sosial ingin menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Utara. Ada mau ditambah lagi Pak Kadis? Ya baik ya, kami berharap dengan program-program yang tadi kami sampaikan itu bisa diakses oleh masyarakat sehingga kita bersinergi satu sama lain bagaimana tujuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun Sumatera Utara bermartabat bisa tercapai paling lambat 5 September 2023. Ya. Luar biasa target dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Kita ketemu di segmen Apa Cerita podcast
Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sumatera Utara. Sampai jumpa.